Untuk materi ini kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran keseimbangan pasar. Baiklah, kita akan membahas pertama dengan teori permintaan. Teori permintaan adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang atau jasa dengan harga barang atau jasa tersebut. Nah, secara umum, teori ini menyatakan bahwa dengan asumsi faktor lain tidak berubah atau sering kita bilang ceteris paribus. Ketika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah permintaan akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, jumlah permintaan akan naik. Nah, fenomena ini dikenal sebagai hukum permintaan. Penting untuk dicatat bahwa hubungan ini tidak selalu linier dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan konsumen, selera, dan preferensi harga barang, substitusi, serta ekspektasi masa depan. Teori permintaan membantu para ekonomi dan pelaku pasar untuk memahami dinamika pasar dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan bisnis dan kebijakan ekonomi. Nah, berikutnya beberapa penentu permintaan. Nah, di dalam permintaan ada beberapa penentunya. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, jumlah penduduk. Dan kelima, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, baiklah kita masuk ke teori penawaran. Teori penawaran adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen secara umum. Teori ini menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Hal ini terjadi karena produsen cenderung untuk memproduksi lebih banyak ketika mereka dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan potensi keuntungan. Nah, dalam hal ini kurva penawaran biasanya digambarkan sebagai garis yang miring ke atas pada grafik yang mencerminkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Penawaran juga memiliki faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran, yaitu teknologi, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah. Nah, dalam hal memahami teori penawaran sangat penting bagi para pengambil keputusan, baik di sektor bisnis maupun pemerintah, untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pasar. Setelah kita mengetahui tentang permintaan dan penawaran, maka akan kita temui yang namanya keseimbangan pasar, yang dimana permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan utama yang menentukan keseimbangan pasar. Nah, permintaan mengacu pada jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Sebaliknya, penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode yang sama. Nah, keseimbangan tercapai ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta, yang biasanya ditandai oleh titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pada grafik. Jika permintaan meningkat, sementara penawaran tetap, harga cenderung naik karena kelangkaan barang. Sebaliknya, jika penawaran meningkat sementara permintaan tetap, harga cenderung turun karena kelebihan barang. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika permintaan dan penawaran sangat penting bagi para pelaku pasar untuk membuat keputusan yang tepat dalam produksi, distribusi, dan penetapan harga.